Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka kita tinggal memasukkan tag untuk membuat halaman HTML-nya. Adapun yang pertama yaitu tanda kurung seperti ini, kemudian tanda seru, ketik doc, type HTML, lalu ditutup dengan tanda kurung juga. Nah, fungsinya doctype ini yaitu membantu browser untuk menampilkan halaman web dengan benar. Kemudian enter, ketik lagi HTML. HTML ini fungsinya sebagai mengawali pembuatan dokumen HTML. Kemudian enter, ketik hit. Nah, fungsi hit yaitu sebagai tempat untuk meletakkan informasi-informasi halaman web. Kemudian enter, kita ketik title. Nah, di sini saya ingin buat title-nya itu belajar coding. Kemudian tutup dengan tanda garis miring, title. Nah, belajar coding ini akan muncul nanti setelah kita membuka halaman web. Kemudian tutup dengan hit, enter, ketik body. Nah, body fungsinya sebagai badan HTML. Enter, lalu kita akan membuat judul teksnya. Judul teksnya dengan cara ketik tag H1. H1 fungsinya itu untuk membuat judul sebuah teks. Nah, jika angkanya semakin besar, maka judul teksnya akan semakin kecil. Jika angkanya semakin kecil seperti ini, angka 1, maka judul teksnya akan semakin besar. Begitu. Nah, di sini saya akan membuat jenis fontnya dulu. Fontnya dengan tag size-nya yaitu saya ingin 5. Teman-teman bisa mengikutinya seperti ini ya. Nah, kemudian jenis fontnya itu menggunakan tag face sama dengan tanda kutip. Saya ingin jenis fontnya Century Gothic dengan warna fontnya yaitu red. Lalu ditutup. Kemudian judulnya itu 10 tips belajar coding terlengkap untuk pemula. Nah, kemudian kita tutup dengan garis miring font karena kita tadi menggunakan jenis font, warna, dan tulisannya. Begitu juga dengan size-nya, tutup dengan H1. Enter. Nah, di sini saya ingin menyisipkan sebuah gambar agar tampilan webnya nanti lebih menarik saja. Dengan tag img src sama dengan. Nah, sebelumnya saya sudah mengcopy link image address-nya ya. Maka tinggal saya paste. Nah, di sini kita menggunakan kode PNG, boleh JPG, boleh PNG, tergantung link address image yang ada di Google. Kemudian jangan lupa ditambahi tanda kutip. Nah, lalu saya ingin membuat panjangnya yaitu 1200 pixel dan tingginya 300 pixel. Nah, jangan lupa ditutup. Lalu di enter.
Nah, di sini saya ingin membuat paragraf baru dengan tag P, lalu dengan font face-nya atau jenis fontnya Comic Sans. Nah, teman-teman boleh menggunakan jenis font yang lain. Nah, di sini saya ingin membuat pengertian coding. Sebelumnya saya sudah mengcopy dari Google, maka tinggal saya paste. Coding adalah aktivitas menulis barisan kode dari suatu bahasa programan dan selanjutnya. Nah, tinggal saya rapikan. Nah, di sini saya menggunakan font face-nya Comic Sans ya. Kemudian jangan lupa kita tutup, garis miring, ketik font, tutup, lalu tutup paragrafnya, kemudian kita enter. Nah, di sini saya ingin membuat paragraf lagi dengan baru. Nah, di sini saya menggunakan tag I. Fungsi tag I adalah membuat teks menjadi miring dengan judulnya pentingnya belajar coding, yaitu, nah, saya tutup. Lalu saya buat paragraf baru lagi dengan tag P ya. Lalu dengan tag OL. Nah, fungsinya ini sebagai menentukan penanda dari listnya. Saya ingin membuat list-listnya 1, 2, 3 seperti itu. Dengan tag OL type tanda petik angka 1. Teman-teman boleh menggunakan abjad atau angka, boleh A, boleh angka 1 seperti itu. Lalu tutup, lalu kita tutup dengan garis miring P. Nah, kemudian kita enter, kita tab, kita buat penandanya. Jangan lupa menggunakan LI ya, karena ini menentukan berbagai item. Nih, kita gunakan LI. Pertama, mengasah kemampuan problem solving dan logika. Kemudian tutup, tab lagi, LI, meningkatkan pemahaman proses dan jangan lupa ditutup teman-teman. Lalu tab lagi, jangan lupa ditutup. Jangan lupa ditutup ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke paragraf yang baru, yaitu 10 tips belajar coding. Nah, ada pun tipsnya yaitu kita ingin membuat seperti yang di atas. Nah, sebelumnya saya ingin membold
judulnya ini dengan tag B. Itu fungsinya untuk membuat judulnya menjadi lebih tebal. Kemudian baru OL type. Nah, di sini saya ingin modelnya menjadi abjad ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih tips belajar coding, tapi tidak semua, hanya beberapa, sekitar 2. Nah, pertama kita membuat paragraf baru seperti yang di atas tadi, seperti ini. Namun di sini saya menggunakan abjad. Nah, setelah itu kita tab. Nah, apa saja sih jenis-jenisnya? Saya akan menjelaskannya. Kita buat paragraf baru lagi. Nah, di sini saya akan membuat dalam bentuk link, jadi menggunakan tag UL. Ini tidak terlalu berpengaruh, namun akan membuat tampilannya lebih rapi. Nah, adapun tag untuk memasukkan linknya yaitu karena saya tidak mengcopy linknya, jadi saya ketik manual. Nah, jangan lupa tanda kutipnya, lalu ditutup. Kemudian kita ingin buat judulnya fraud. Nah, yang kedua, karena jenisnya ada 2, sebenarnya ada banyak, tapi saya memasukkan 2. Jadi kita buat lagi. Saya copy saja karena ya hampir mirip ya. Nah, sini judulnya yaitu back and. Nah, kita tutup. Lalu kita tutup dengan Nah, sama seperti yang pertama, adapun tips yang kedua yaitu ketahui perbedaan bahasa pemrograman. Kita tutup. Nah, adapun perbedaan bahasa pemrograman ini yaitu ada bahasa markup. Nah, yang pertama kita akan membuat di sini saya tidak akan memasukkan linknya, hanya penjelasannya saja.
bahasa adalah bahasa. Nah, yang kedua, selanjutnya kita akan membuat background image. Nah, di sini saya akan menggunakan tag H2 karena tag H1 sudah saya gunakan di atas. Nah, perhatikan yang saya buat ini, tag H2 background image lalu ditutup, dan kemudian untuk masuk ke backgroundnya kita menggunakan tag dengan paragraf yang baru dengan tag P, a background image for a div element, lalu kita tutup. Itu nanti untuk judulnya. Nah, kemudian untuk memasukkan backgroundnya kita menggunakan tag berikut yang saya buat ini. Teman-teman jangan sampai salah melihat tandanya, harus teliti karena jika tandanya salah maka backgroundnya tidak akan muncul. Nah, di sini untuk menambahkan gambar background ini saya menggunakan atribut style dan properti CSS background image. Nah, yang pertama div style. Bedanya nanti dengan p-style itu tidak ada, sama saja, hanya saja HTML-nya yang berbeda. Nah, di sini saya akan masukkan kalimatnya. Oh ya, sebelumnya image coding ini harus satu file dengan file yang akan kita simpan setelah ini. Saya sudah mengkopinya terlebih dahulu, maka tinggal mempastenya. Nah, berikut kalimatnya jangan lupa tambahi tag BR atau baris baru. Kemudian tutup dengan tanda garis miring lalu div. Nah, untuk stylenya kita gunakan kodenya sama seperti yang di atas, hanya saja diganti dengan P style background image backgroundnya sama saja saya gunakan. Teman-teman juga harus ingat setiap memasukkan gambar harus berakhiran JPG atau JPEG atau PNG. Nah, kalimatnya sudah saya copy sebelumnya. Jangan lupa untuk menambahkan tag BR. Lalu tutup dengan tag. Lalu setelahnya kita tutup body dengan tag body, kemudian tag HTML. Nah, setelah kita mengetik tag HTML-nya, lalu kita klik file, klik save as. Kita menyimpannya di folder yang sama dengan gambar backgroundnya, yaitu nama foldernya coding. Lalu kita ketik judulnya belajar coding. Jangan lupa menambahkan .html-nya, lalu pilih yang all files, lalu save.
Selanjutnya kita buka filenya. Nah, sudah tampil seperti ini. Ini gambar backgroundnya, ini yang kita simpan tadi. Lalu kita klik kanan, pilih yang open with, lalu pilih yang Google Chrome. Dan akan seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat. Satunya, heading satunya berwarna merah atau judul teksnya, lalu kita telah masukkan link tadi, bisa kita buka ya, kemudian bisa juga dibuka dan backgroundnya sudah terlihat. Nah, demikian dari saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman mengerti.